Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan rangkuman dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim LCMA ya, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 1 Fakultas Agama Islam. Dalam pembahasan Ulumul Quran ada beberapa bab yang telah diambil. Yang pertama ada bab Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua ada bab tentang asbabun nuzul. Bab ketiga tentang nasikh dan mansukh. Bab keempat tentang al-mathal dalam Al-Quran. Bab kelima tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Bab keenam tentang i'jaz Al-Quran. Masuk ke materi bab pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang akan dibahas dalamnya ada 4 materi. Yang pertama transendensi Al-Quran. Yang kedua tentang era modern. Yang ketiga pengertian wahyu. Dan yang terakhir tentang otentisitas Al-Quran. Pendahuluan. Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup dalam meraih kebahagiaan dan ridha Allah di dunia maupun akhirat. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam adalah suatu hal yang transenden, yaitu bahwasanya Al-Quran memiliki 2 cakupan. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai kitab yang terjaga dari perusakan atau perubahan di dalamnya. Al-Quran adalah wahyu tanzil ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, tanzilun mir rabbil alamin. Kitab atau wahyu atau Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan juga Al-Quran bukanlah buatan manusia ataupun budaya Arab ya, melainkan kitab yang diturunkan dari Allah langsung, yang dijaga keautentikannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Sepanjang sejarah Al-Quran diupayakan untuk diruntuhkan ataupun dirusak dan dirubah, tetapi sepanjang sejarah juga itu tidak pernah berhasil. Sebagai contoh kisah Musailam Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu, yang membuat ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran tapi ayat-ayatnya palsu, sehingga tidak dapat mengalahkan ayat Al-Quran. Tantangan era modern. Pada abad ke-19 ditandai dengan maraknya studi Al-Quran yang dikembangkan oleh para orientalis, yaitu mereka yang beragama non-muslim tapi mempelajari Islam. Mereka lah yang membuat budaya sebagai penyaring syariat Islam, yang akhirnya berpengaruh terhadap para sarjana dari kalangan muslim, sehingga kitab ini tercemar dan sebagian syariat dirubah. Namun bagaimanapun Al-Quran tetaplah wahyu tanzil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai firman Allah yang murni secara utuh, tanpa ada pengalihan bahasa dan penafsiran oleh malaikat atau Nabi sendiri. Dan juga Al-Quran tidak akan bisa ditiru oleh manusia sekalipun para penyair atau budayawan, sebagaimana yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang maknanya, apabila Al-Qur'an menantang untuk didatangkan atau ada ingin mendatangkan satu ayat atau satu surat yang serupa dengan Al-Qur'an, maka itu tidak akan bisa serupa dengan Al-Qur'an. Pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-isyaratus sari'ah, isyarat yang cepat. Al-kitabah, tulisan. Atau ar-risalah, pesan. Atau juga al-ilham, sebagai ilham. Atau al-i'lamul khafi, atau pemberitahuan secara rahasia. Adapun secara istilah adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib atau syariat dan hukum-hukum tertentu. Otentisitas Al-Qur'an berawal dari wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat di atas menunjukkan pentingnya membaca, mengkaji dan meneliti Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat manusia, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Bukti ini banyak. Bukti ini bisa dibuktikan dengan banyak lahirnya penghafal Al-Qur'an yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat yang tak pernah berhenti. Dan terjaga Al-Qur'an bisa dilihat dari lahirnya pelajar dan para penghafal Al-Qur'an yang memiliki keutamaan. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga dari tahap penulisan Al-Qur'an pada zaman Nabi, dimulai dari zaman Nabi, ada beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, tahap penulisan pada zaman Nabi Muhammad. Yang kedua, tahap penulisan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, tahap penulisan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga terwujudlah sebuah mushaf yang dinamakan mushaf dengan rasam Utsmani. Pada prinsipnya Al-Qur'an bukanlah tulisan atau rasam, tetapi merupakan bacaan untuk dibaca atau qiraah. Alasan mengapa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang terakhir adalah karena setelah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengutus nabi dan rasul lagi setelahnya. Sehingga dengan demikian tidak akan ada pula nabi ataupun kitab lainnya setelah Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak atau dari seorang dari kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Materi kedua atau bab kedua, asbabun nuzul. Ini akan dibahas di dalamnya tentang urgensinya. Yang kedua, tentang kitab-kitab ulama. Yang ketiga, tentang pengertiannya dan juga pendapat ulama. Yang berikutnya tentang sintesis. Dan yang terakhir adalah manfaat dari adanya asbabun nuzul. Urgensi asbabun nuzul. Para ulama salaf maupun khalaf sepakat tentang pentingnya mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat dalam memahami Al-Qur'an dan istinbat hukum darinya, dan juga untuk mengetahui latar belakang atau peristiwa dari suatu hukum. Kitab-kitab ulama yang membahas asbabun nuzul ada banyak, di antaranya kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi, dan juga kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam As-Suyuti, dan juga kitab Jami'un Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Ibnu Khalifah Al-Yawi, dan lain sebagainya. Pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul diambil dari kata-kata asbab yang artinya sebab atau tali atau jalan. Nuzul artinya turun atau berpindah. Maka secara istilah adalah
asbabun nuzul, suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya, atau sebab turunnya satu ayat atau surat untuk memberikan solusi, jawaban atau penjelasan. Pendapat ulama, Imam As-Suyuti berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangnya suatu ayat atau surat. Adapun Imam Az-Zarqani menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangnya suatu ayat atau surat serta berbicara tentangnya untuk menjelaskan suatu hukum atau merespon suatu peristiwa atau mengungkapkan suatu fakta. Sintesis asbabun nuzul. Terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan ayat, berita atau respon. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat Nabi atau orang lain kepada Nabi Muhammad yang dijawab langsung oleh turunnya satu ayat atau beberapa ayat Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaatnya. Manfaat dari asbabun nuzul, yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan memberikan pemahaman yang utuh. Yang keempat, dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin. Yang terakhir, memberi penegasan satu hukum atau ayat. Ada satu kaidah tentang asbabun nuzul, yaitu al-ibaratu yu'amu bil lafzi la bi khususis sabab. Suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang masa. Bab ketiga, nasikh dan mansukh. Yang akan dibahas dalamnya tentang urgensinya, pengertiannya, syarat-syaratnya, dan cara mengetahui adanya nasakh, pembagian nasakh, dan hikmah darinya. Urgensi nasikh dan mansukh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya. Dan juga dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayah." Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Dan ayat-ayat yang lain tentang nasikh dan mansukh. Pengertian nasakh. Secara bahasa, nasakh memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah izalah, yang artinya menghapus. Yang kedua adalah tabdil, menggantikan. Yang ketiga adalah tahwil, mengalihkan atau merubah. Yang terakhir ada naql atau memindahkan. Dan ini makna dari yang diutarakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Adapun secara istilah adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku satu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian, atau pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Syarat-syarat nasakh. Ada 3 syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang dimansuh. Yang ketiga, perkara yang dimansuhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Ada beberapa cara untuk mengetahui adanya nasakh. Yang pertama, adanya riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat. Yang kedua, ijma' atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun di akhir. Pembagian nasakh. Ada macam-macam nasakh. Yang pertama, nas yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Ya. Nas Al-Quran yang dihapus hukumnya tapi masih ada dalam Al-Quran. Yang kedua, nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Dihapus ayatnya dalam Al-Quran tapi hukumnya masih berlaku sampai sekarang.
Yang ketiga nas yang mansuh hukumnya dan lafadznya. Ya, ada lafaz Quran dihapus dan juga hukumnya dihapus. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat yang sempurna. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat. Yang keempat, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir adalah menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat manusia. Bab keempat, al-mathal atau permisalan dalam Al-Quran. Yang akan dibahas di dalamnya, pertama pengertian dari al-mathal, contoh-contohnya, macam-macam dan bentuknya, dan hikmah darinya. Pengertian al-mathal. Secara bahasa al-mathal adalah bentuk jamak dari kata al-mathal. Al-amthal atau sama dengan kata syabah yang artinya keseimbangan, keserupaan atau permisalan. Adapun dalam istilah adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran dengan deskripsi sesuatu yang diindra melalui pengungkapan yang indah. Macam-macamnya. Macam-macam al-mathal. Yang pertama adalah al-mathal as-sarih, permisalan yang tekstual, yang jelas di dalamnya ada kalimat permisalan atau mathal atau perumpamaan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, mathaluhum, jelas kalimat mathaluhum. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api, dan seterusnya. Yang kedua ada al-mathal al-kamin, permisalan yang kontekstual, yaitu lawan dari soal yang tidak disebutkan kata permisalan. Ya, contoh dalam surat Al-Isra ayat 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan seterusnya. Adapun bentuk-bentuknya ada 3 bentuk. Yang pertama tamtsil qasasi, al-mathal atau permisalan dalam bentuk kisah. Nah, contoh dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Ya, permisalan orang-orang kafir itu seperti orang yang seperti istrinya Nabi Nuh juga istri Nabi Lut. Ya, ini dalam bentuk kisah. Yang kedua dalam bentuk tamtsil tabi'i, ya, yang bentuknya natural atau empiris, ya, yang menyerupai suatu yang natural seperti pepohonan ataupun alam semesta. Yang penting yang bentuknya empiris atau natural. Contohnya dalam surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Ya, perumpamaan dunia ini seperti halnya air hujan yang turun dari langit, dan seterusnya. Bisa dilihat di surat Yunus ayat 24. Yang ketiga ada tamtsil ramzi, permisalan bentuk kode atau rumus, ya, yang mana itu ada kodenya, yang mana ini tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang telah mengetahuinya. Ya, contoh dalam surat An-Naml dalam kisah Nabi Sulaiman yang mengetahui atau paham pembicaraan seekor semut dengan rombongannya. Bisa dilihat di surat An-Naml ayat 18. Hikmah atau manfaat dari al-mathal di antaranya adalah 1. Menyikapkan hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak nampak seakan nampak. Yang kedua, mengumpulkan makna yang menarik lagi indah dalam ungkapan yang padat. Yang terakhir, amthal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat ataupun peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati, dan lain sebagainya. Bab kelima, ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Pembahasan, pendahuluan, pengertian muhkam dan mutasyabih, contoh-contohnya dan hikmah darinya. Pendahuluan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, nah itu ayat-ayat yang jelas. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan ada yang lain, yaitu ayat mutasyabihat atau ayat yang belum jelas hakikatnya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih.
pengertian dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat diambil dari kata hakama yahkumu, yang artinya memutuskan suatu hal. Nah, ayat muhkamat adalah suatu ungkapan yang makna lahirnya tidak mungkin diganti atau dirubah, dan ia telah jelas konteksnya, yaitu dalam kaidah Arab qat'iyut thubut atau qat'iyut dilalah, yang jelas, yang tidak bisa dirubah hukumnya. Ayat mutasyabihat diambil dari kata tasyabaha yatasyabahu, yang artinya serupa, ya. Ayat mutasyabih adalah suatu ungkapan yang maknanya masih samar-samar atau adanya khilaf di antara ulama mengenai maknanya, atau dalam kaidah Arab yang disebut dengan dhanniyud dalah, dhanniyu ad-dilalah, yang masih samar-samar hukumnya. Contoh-contoh dari ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddam, ya, diharamkan atas kalian untuk memakan bangkai dan darah. Ini jelas, ya, bangkai dan darah adalah haram, jelas. Atau dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, ini jelas, ya, Allahu ahad, ayat sudah jelas. Adapun contoh mutasyabihat, contohnya ada dua macam contoh. Yang pertama contoh hakiki yang tidak diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT adalah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Dan kalimat istawa ini masih samar-samar maknanya, dan ada khilaf di antara para ulama. Dan juga contoh kedua adalah contoh yang relatif, ayat yang tersamar oleh sebagian orang, seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Makna quru di sini ada yang mengatakan artinya tuhur atau suci, dan yang lain mengatakan artinya adalah haid, yaitu haid. Ya, masih ada khilaf di antaranya, maka digunakan ayat mutasyabihat. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih di antaranya, pertama adalah kalau seandainya hanya ada ayat muhkam, maka hilanglah hikmah dari ujian pembenaran amal perbuatan makhluk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang kedua, karena orang-orang yang beriman akan mengakui bahwa Al-Quran adalah seluruhnya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat mutasyabih tidak akan ada yang mengamini ayat mutasyabih kecuali orang-orang yang Allah telah beri taufik atau Allah telah beri ilmu untuk memahaminya, dan mereka adalah ar-rasikhuna fil ilmi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma 'alamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, yaitu orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, orang-orang yang alim atau yang orang dalam ilmunya, maka mereka akan memahami ayat mutasyabih. Siapa rasikh? Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menyebutkan ar-rasikhuna fil ilm adalah mereka yang bertakwa kepada Allah, dan juga orang yang tawadu, dan juga orang yang zuhud, dan juga orang-orang yang bermujahadah atau orang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ada 4: takwa, tawadu, zuhud, dan juga sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Mereka adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Bab terakhir atau bab ke-6 tentang i'jaz Al-Quran, pembahasan pendahuluan tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran, juga aspek kemukjizatan. Pertama, pendahuluan, pengertian i'jaz. I'jaz diambil dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau menundukkan, ya. Secara istilah dalam kaidahnya adalah amrun khariqun al-'adah yadhharuhu Allah Ta'ala ala yadin nabi tabi'an linubuwwatih. Mukjizat adalah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditetapkan Allah Ta'ala di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Tantangan Al-Quran. Rasulullah SAW pada zamannya menantang bahasa Arab dengan Al-Quran, ya, secara keseluruhannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, ya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah
Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ya, ataupun dalam surat Hud, Allah Ta'ala berfirman, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian datangkanlah, ya, Al-Quran menantang mereka, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajarkan siapa saja antara kamu yang sanggup selain Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang-orang yang benar. Tapi pada hakikatnya mereka tidak sanggup untuk mendatangkan hal yang seperti Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Ada dua macam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat hissiyah, mukjizat yang sifatnya materi dan selesai atau hilang bersamaan dengan wafat Nabi yang membawa mukjizat itu. Seperti contohnya tongkat Nabi Musa, atau mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan yang mati, ataupun mukjizat Nabi Saleh, ya, unta Nabi Saleh dan lain sebagainya. Yang kedua ada mukjizat akliyah atau maknawiyah, yang artinya mukjizat yang dapat diketahui dan dipahami dengan akal manusia, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang kekal sampai hari kiamat dan tak akan terbantahkan, seperti keajaiban ilmu sains dan kedokteran dalam Al-Quran. Aspek kemukjizatan. Ada 3 aspek, ya, yang telah kami pelajari. Yang pertama ada aspek bahasa atau i'jaz lughawi. Ya, yang kedua ada aspek ilmiah atau i'jaz ilmi. Dan yang ketiga ada aspek tasyri', i'jaz tasyri'i. Ini semuanya mencakup dalam aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam terakhir adalah aspek tasyri', yang dalam ada maqasid syariah atau tujuan dibuatnya syariah. Yang pertama ada hifdzuddin, untuk menjaga agama. Yang kedua untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa ini. Yang ketiga ada hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat ada hifdzul mal, untuk menjaga harta. Yang kelima ada hifdzun nasab, untuk menjaga keturunan. Dan inilah tujuan dibuatnya syariat, ya. Dan ada salah satu dari kemukjizatan Al-Quran yang Allah turunkan. Kesimpulan dari mata kuliah Ulumul Quran, dari materi-materi sebelumnya kita dapat simpulkan adalah Al-Quran adalah kitab wahyu yang Allah turunkan untuk manusia, yang dalamnya ada hikmah dari sebab turun ayat-ayatnya, ada hukum yang ditetapkan dengan rapi dalamnya, yang mempunyai bahasa yang fasih dan indah perumpamaannya, dan yang memiliki kemukjizatan yang luar biasa dan kekal hingga hari kiamat. Mungkin demikian penyampaian dari kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari pengucapan ataupun penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.